Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Jemaat Eklesia Mission Northwest, saya bersyukur pada pagi hari ini saya boleh beribadah bersama dengan saudara sekalian meskipun kita lakukan secara online. Tentunya saya berterima kasih untuk Om Sam, untuk Ko Nicholas, untuk kesempatan, kepercayaan yang diberikan untuk saya melayani pada pagi hari ini. Saya kasih Tuhan, pagi ini saya akan sampaikan sebuah khotbah yang kalau boleh saya beri judul The Church is Fabulous. The Church is Fabulous. Saudara sekalian kasih Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang challenging, penuh dengan tantangan. Bukan hanya bagi kita yang sedang mengalami lockdown hari-hari ini di kota Sydney, tapi juga tentunya keluarga kita, teman-teman kita di Indonesia, di mana kasus COVID-19 sedang mengalami lonjakan yang sangat luar biasa. Dan saya terbeban, saudara, pada pagi hari ini untuk menyampaikan hal yang satu ini, yaitu tentang esensi gereja, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tahu saudara bahwa COVID-19 tidak hanya memberikan dampak yang besar secara ekonomi, secara sosial atau politik, tapi juga dalam kehidupan gereja Tuhan. Diperkirakan selama 1,5 tahun terakhir ada begitu banyak jutaan gereja di seluruh dunia yang mengalami perubahan, bahkan kalau boleh saya katakan mengalami goncangan oleh karena pandemi COVID-19 ini, saudara. Dalam hal apa saja? Ya, dalam hal gedung misalnya, no building. Banyak gereja yang tidak bisa memakai gedung mereka seperti yang dialami oleh kita juga paling tidak selama beberapa bulan di masa pandemi ini. No physical gathering atau physical service, termasuk yang kita lakukan hari ini, kita harus beribadah secara online. No singing, nggak boleh nyanyi, saudara. Kita alami juga selama beberapa saat lamanya di kota Sydney. No full program, acara atau program-program gereja hanya yang penting-penting saja, ya, boleh dilakukan atau bisa dilakukan di masa pandemi ini. No full ministry, tidak ada pelayanan yang sifatnya penuh, ya, full band dan lain sebagainya, tidak bisa kita lakukan. Saya mendengar dari beberapa rekan saya di Indonesia, ada banyak gereja yang hari-hari ini harus melepaskan full-timers atau hamba-hamba Tuhan di gereja mereka oleh karena mereka struggling secara financial dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, saudara. No clergy. Tidak ada hamba Tuhan atau pastors. Saya mendengar ada satu denominasi yang besar di Western Australia, di mana ada 20 gereja di sana yang tidak ada pastor atau hamba Tuhan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Nah, inilah keadaan gereja Tuhan, dampak dari COVID-19 hari-hari ini, saudara, di tengah-tengah gereja Tuhan. Sehingga banyak orang yang berpikir dalam benak mereka, apakah jangan-jangan pandemi COVID-19 ini akan mematikan gereja Tuhan? Ya, apakah COVID-19 ini akan menjadi akhir bagi gereja Tuhan? Ya, apakah benar demikian, saudara? Apalagi ada beberapa survei yang mengatakan bahwa nanti setelah pandemi berakhir, diperkirakan ada hanya sekitar 50-60% orang Kristen saja yang akan kembali atau beribadah ke gereja, saudara. Ya, apakah benar, saudara, bahwa pandemi 19 itu akan memberikan dampak yang sedemikian besar sehingga gereja Tuhan itu akan berakhir atau mati? Saya akan berkata pada pagi hari ini, tidak. No. Ya, saya sangat percaya, bahkan terlalu percaya bahwa gereja Tuhan akan selalu ada. Amin, saudara. Gereja Tuhan akan selalu kuat, bahkan semakin hari semakin kuat. Kenapa, saudara? Karena hal-hal yang tadi kita lihat, daftar tersebut, bukanlah hal-hal yang menjadi esensi dalam sebuah gereja. Artinya bukanlah hal-hal yang harus ada dalam sebuah gereja, saudara. Bukankah gereja mula-mula, ya, mereka nggak punya hal-hal yang tadi saya sebutkan. Tapi bukankah sejarah kekristenan menunjukkan bahwa gereja mula-mula adalah gereja yang begitu luar biasa sehingga kekristenan meledak dalam 200-300 tahun pertama kekristenan, saudara. Mengapa? Sekali lagi, karena hal-hal yang tadi kita lihat bukanlah esensi sebuah gereja. Nah, jika demikian, saudara, what is the essence of the church? Apakah esensi gereja? Ya, khususnya di masa-masa pandemik ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita melihat beberapa ayat sepanjang surat Efesus, di mana kita melihat beberapa gambaran atau esensi gereja.
Dan saya akan singkat dengan sebuah singkatan fabulous. The church is fabulous. Yang pertama, saudara, family. Church is family. Ya, a family of God. Keluarga Allah. Surat Efesus pasal 2 ayat 19 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan perhatikan ini saudara, anggota-anggota keluarga Allah. Ya, esensi gereja yang pertama itu adalah family, ya, keluarga Allah. Ya, sangat penting untuk kita mengerti esensi gereja yang satu ini, saudara, khususnya di masa-masa pandemi ini. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, ya, maka kita berkata Allah itu menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya. Artinya kita ini semua adalah saudara di dalam Tuhan. Ya, this is spiritual family, keluarga Allah yang kita punya. Ya, kalau gereja adalah keluarga, artinya saudara, dalam gereja harus ada kasih dan penerimaan. Ya, dalam keluarga kita saling mengasihi satu sama lain, bukan saudara, tanpa syarat. Ya, dan dalam keluarga kita saling menerima satu sama lain apa adanya. Seorang anak yang, kalau boleh saya berkata, mau bicara sebodoh apapun, sekurang apapun, mungkin secara jasmani, secara mental misalnya, ya, anak itu akan dikasihi apa adanya dalam keluarganya. Anak itu akan diterima tanpa syarat oleh ibunya atau oleh bapaknya dalam keluarganya, saudara. Meskipun anak ini mungkin dibully di luar sana, dihina di luar sana, diejek di luar sana, tapi di dalam rumah, anak ini akan diterima dan dikasih apa adanya. Kenapa, saudara? Family. Itulah keluarga. Gereja, esensi yang pertama itu adalah keluarga. Gereja itu adalah tempat kasih karunia, a place of grace. Oh, saudara, kita hidup di dunia, ya. Di luar sana, di dunia sana, tidak ada kasih karunia. Tapi saya mau berkata, di dalam gereja harus ada kasih karunia. Gereja adalah tempat penerimaan, tempat pemulihan, tempat pengampunan, tempat untuk kita melepaskan anugerah kasih karunia satu sama lain. Bukan tempat penolakan, bukan tempat penghakiman. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, saya mendengar di sekolah di mana anak-anak saya bersekolah, sekolah Kristen padahal, saudara, ada pencurian. Jadi kurang lebih ada 20 lebih MacBook, laptop yang hilang di lab komputernya, saudara. Dan tidak lama kemudian, hanya 1-2 hari saja, ternyata malingnya ketangkap. Ya, kenapa, saudara? Karena sekolahnya itu di Hurstville, tapi dijualnya barang-barang curian tersebut juga di Hurstville, saudara. Jadi malingnya agak-agak culun begitu. Dan ternyata malingnya itu masih remaja, teenager. Lulusan sekolah itu juga. Jadi dia rupanya membantu sebagai lab assistant di program IT di sekolah tersebut. Dan dia mencuri. Dan dia ditangkap polisi, dan singkat cerita dia keluar di bail begitu. Dan saya mendengar dia memberanikan diri untuk datang ke gerejanya. Dan kemudian dia minta maaf. Dia minta pengampunan di hadapan pastornya, di hadapan seluruh jemaat di gerejanya. Dia minta pengampunan, dia menangis, ya. Dan kemudian, saudara, saya mendengar satu hal yang sangat luar biasa. Orang-orang di gerejanya melepaskan pengampunan. Mereka datang, mereka peluk, mereka berikan penghiburan, berikan kekuatan kepada anak tersebut. Dan saya mendengar kisah tersebut dan saya begitu tersentuh. Dan saya berpikir, there is church. Itulah gereja, saudara. Gereja seharusnya menjadi tempat kasih karunia. Bukan tempat penolakan, tapi tempat penerimaan. Bukan tempat penghakiman, tapi tempat pemulihan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sekali lagi, esensi gereja itu adalah family, keluarga. Dan yang kedua, saudara, dalam gereja, dalam keluarga itu ada hubungan yang kekal. Pastor Rick Warren berkata, your physical family will end someday, but your spiritual family is eternal. Keluarga jasmani kita di bumi itu akan berakhir, ya, diputus oleh kematian suatu hari nanti, suka tidak suka, saudara. Tapi keluarga rohani kita, gereja,
itu kekal adanya. Hubungan kita adalah hubungan yang kekal. Kenapa, saudara? Karena kita diikat oleh darah yang kekal, yaitu darah Yesus. Kita punya satu Bapa, Bapa yang kekal. Ya, kita punya satu roh yang tinggal dalam kita, roh yang kekal. Oleh karena itu, hubungan kita adalah hubungan yang kekal. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dalam kita bergereja harus kita akui kenyataannya. Seringkali terjadi kesalahpahaman, bukan? Seringkali terjadi pertengkaran. Ya, seperti layaknya keluarga jasmani. Ya, tapi saya mau berkata tidak lantas hubungan kita menjadi terputus, bukan? Kalau misalnya di keluarga saya marahan sama istri saya misalnya, atau saya marahan sama anak-anak saya, atau kakak adik marahan dalam keluarga, apa lantas hubungan mereka terputus? Ya, kalau anak saya marah sama saya, apakah kemudian dia akan berkata, mulai hari ini, ya aku nggak mau jadi anak Dedi lagi, aku mau jadi anaknya si tante Anu misalnya, atau si om itu. Ya, kira-kira apakah seperti itu, Bapak Ibu saudara sekalian? Tentunya tidak. Ya, demikian juga dalam keluarga ilahi, keluarga rohani. Hubungan kita adalah hubungan yang kekal. In family we fight, but we make up. In family we get hurt, but we forgive. In family we make mistake, but we say sorry. That's family, saudara. Ya, kalau saudara punya barang, katakanlah mobil, dan mobil tersebut rusak, katakanlah akinya soak begitu, ya. Kira-kira apakah saudara lantas langsung membuang mobil tersebut? Ya, nggak mau ya ada urusan apa-apa lagi sama mobil tersebut? Saya rasa tidak, saudara. Bahkan orang terkaya di dunia sekalipun, Jeff Bezos atau Elon Musk atau Bill Gates, ya, mereka tidak akan lakukan itu. Kalau mobil rusak, kita perbaiki, saudara. Ya, kalau mobil rusak, barang rusak, kita perbaiki. Nah, apalagi hubungan dalam konteks gereja Tuhan, saudara, dengan saudara-saudari seiman kita. Kalau hubungan rusak, jangan langsung dibuang. Jangan tiba-tiba nggak mau kenal lagi. Ya, kenapa, saudara? Sekali lagi, hubungan kita dalam keluarga Allah itu adalah hubungan yang kekal. Kita diikat oleh darah yang kekal. Bapa kita adalah Bapa yang kekal. Dan roh yang ada dalam kita adalah roh yang kekal. Sampai kekekalan nanti, kita ini saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau marahan ya dengan saudara seiman, jangan lama-lama, saudara. Ya, karena jangan-jangan nanti di sorga Tuhan Yesus kasih kita rumah kapling sebelahan. Ya, jangan-jangan duplex, saudara. Bagaimana kita marahan di dunia kalau nanti di sorga kita ketemu lagi? Dan saya mau berkata, di sorga kita akan ketemu lagi. Karena sekali lagi, hubungan kita adalah hubungan yang kekal. Kalau seandainya suatu hari kita move on karena pindah kota, pindah negara, ya, atau karena alasan apapun, dan kita nggak satu gereja lagi, misalnya kita harus pindah gereja, ya, jangan hubungan kita terputus. Gereja baru disayang, gereja lama jangan dibuang. Gereja baru dipuji, gereja lama jangan dicaci, saudara. Ya, hubungan kita itu kekal. Bapak saudara sekalian, jangan kita berfokus pada hal-hal yang membedakan kita. Mari kita berfokus pada hal-hal yang mempersatukan kita. Kita berkata kita diikat oleh satu darah yang sama. Kita punya satu Bapa yang sama. Kita punya satu roh yang sama. Satu iman, satu baptisan, dan satu pengharapan yang sama. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Esensi gereja yang pertama adalah keluarga. The church is a family of God. Di masa-masa pandemi ini, saudara, meskipun kita nggak bisa bertemu atau sulit untuk bertemu oleh karena lockdown khususnya hari-hari ini di kota Sydney, mari, saudara, jangan kita kehilangan esensi kita sebagai gereja Tuhan, yaitu keluarga. Kita saling mengasihi, saling perhatikan, ya, saling melayani satu sama lain, ya, mungkin secara dengan WhatsApp atau email atau telepon atau FaceTime dan lain sebagainya. Jangan sampai kita kehilangan esensi kita sebagai gereja, yaitu keluarga. Dan yang kedua, saudara, the church is family. Yang kedua, the church is a body. Ya, fabulous body agak maksa sedikit, tapi nggak jadi masalah, saudara. Yang penting bisa membantu kita untuk mengingat. Church is a body of apa?
A body of what? A body of Christ, saudara. Tubuh Kristus. Rasul Paulus berkata di pasal 5 ayat 29 sampai 30. Berkata, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Rasul Paulus berkata di ayat ini bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Ini adalah esensi gereja yang sangat penting. Church is a body of Christ. Ketika Rasul Paulus berjalan ke Damsik, ketika sebelum dia menjadi Paulus, namanya masih Saulus pada saat itu, dia hendak menganiaya gereja Tuhan. Di tengah jalan, kita berkata dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia rebah ke tanah, dan lalu kedengar suara dari surga yang berkata kepadanya, dalam Kisah Rasul 9 ayat 4, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? So, ini adalah ayat yang sangat menarik. Kenapa? Karena Rasul Paulus pada saat itu belum pernah ketemu sama Yesus. Ya, paling tidak nggak pernah dicatat dalam Alkitab, saudara. Tapi Yesus bertanya, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, ketemu aja nggak pernah. Ya, boro-boro menganiaya, saudara. Ya, kenapa Yesus bertanya seperti itu? Jawabannya sederhana. Karena menganiaya gereja Tuhan itu adalah menganiaya Yesus sendiri. Ya, kenapa, saudara? Karena gereja adalah tubuh Kristus. Ya, gereja adalah tubuh Kristus, dan karena gereja adalah tubuh, maka saudara dan saya, kita adalah anggota tubuh Kristus. Setiap dari kita punya fungsi yang berbeda, saudara. Ada yang mungkin jadi mata, ada yang mungkin jadi telinga, jadi tangan, jadi kaki, jadi hidung, jadi tulang punggung untuk menopang, mungkin saudara, tulang ekor sekalipun, apapun itu, setiap dari kita punya fungsi yang berbeda, dan kita harus berfungsi, saudara, karena kita adalah anggota tubuh. Pastor Nicky Gamble berkata, saya akan terjemahkan, saudara, gereja yang tidak berfungsi dengan baik sebagai tubuh Kristus itu seperti pertandingan sepak bola. Ya, 22 orang working very hard, bekerja dengan sangat keras, and desperately in need of a rest, perlu istirahat, ditonton oleh 22.000 orang desperately in need of exercise. Ini adalah gereja yang tidak berfungsi secara tubuh. Tapi yang alkitabiah adalah jemaat itu bukan penonton, saudara. Ya, tapi pemain justru yang harus aktif. Hamba-hamba Tuhan adalah pelatihnya yang bertugas memperlengkapi. Oleh karena itu di pasal 4 ayat 11 sampai 12 Rasul Paulus berkata, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi jemaat harus berfungsi karena kita adalah bagian dari tubuh yang sama, yaitu tubuh Kristus. Seorang hamba Tuhan bernama Pastor John Wimber, dia pernah bercerita, saudara, suatu ketika dia selesai melayani di gerejanya, dia selesai beribadah, ada satu bapak-bapak jemaat yang marah-marah. Ya, dia menghampiri Pastor John Wimber dan dia protes. Ya, kenapa gereja di tempat ini nggak mau menolong, katanya. Menolong apa, Pak? Ada satu orang, katanya, gelandangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, nggak punya uang, ya, untuk beli makanan, untuk beli baju. Ya, saya coba hubungi gereja selama 1 minggu ini, tapi gereja nggak bisa menolong, gereja nggak mau menolong, katanya. Ya, oleh karena itu akhirnya saya terima si orang ini di rumah saya. Ya, dia nebeng sama saya. Saya harus kasih dia uang, ya, kasih dia makanan, kasih dia baju untuk dia pakai, ya, karena gereja tidak mau menolong. Dan dia marah sama si Pastor John Wimber ini. Kenapa gereja tidak menolong? Si Pastor John Wimber ini dia menjawab, Pak, gereja sudah menolong. Omong kosong. Gereja tidak menolong, yang menolong itu saya. Ya, lagi-lagi Pastor John Wimber dia berkata, Pak, gereja sudah menolong. Apa maksudnya? Saya coba telepon tapi gereja tidak menolong. Akhirnya saya yang tolong, yang kasih tumpangan, yang kasih makan, yang kasih baju itu saya, bukan gereja. Gereja tidak mau menolong.
Lagi-lagi Pastor John Wimber dia menjawab, Pak, gereja sudah menolong karena Bapaklah gereja. You are the church. Bapak saudara sekalian, gereja itu bukan program. Gereja itu lebih dari sekedar organisasi. Gereja adalah kita. Amin, saudara. Kita adalah gereja. We are the church. Teresa of Avila, dia berkata, God has no hands but our hands. God has no feet but our feet. God has no voice but our voice. Tangan kita adalah tangan Tuhan. Kaki kita adalah kaki Tuhan. Dan suara kita adalah suara Tuhan. Because we are the body of Christ. Nah, kalau kita anggota tubuh, saudara, artinya kita harus mengerti. Jangan sampai kita terjebak dalam dua sikap yang ekstrim. Ada dua sikap yang salah, yang ekstrim, saudara, sebagai anggota tubuh. Yang pertama, sikap inferior. Kalau saudara dia catat saja atau membaca di rumah dalam 1 Korintus 12. Sikap inferior, Paulus berkata, artinya sikap yang merasa lebih kurang begitu dari anggota-anggota tubuh yang lain. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 12, kaki jangan merasa lebih rendah dari tangan. Telinga jangan merasa lebih rendah dari mata. Ya, artinya anggota tubuh itu jangan merasa lebih rendah dari yang lain, sehingga mereka tidak berfungsi. Bapak-Ibu sekalian, saya mau berkata, setiap anggota tubuh, sekalipun yang paling kecil, yang paling lemah, yang paling tersembunyi sekalipun, sebenarnya adalah anggota dari tubuh yang sama, dan tanpa mereka, tubuh tidaklah sempurna dan dapat berfungsi dengan baik. Bahkan Rasul Paulus berkata di ayat 22, justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang kelihatan paling kecil, yang nggak kelihatan, yang tersembunyi, itulah yang paling dibutuhkan, kata Rasul Paulus. Saudara, di Indonesia hari-hari ini sedang naik kasus COVID-19, saudara, puluhan ribu setiap hari. Keadaan yang sangat memprihatinkan tentunya. Dan saya rasa ada banyak di antara kita yang anggota keluarga bahkan atau teman atau relatif atau kenalan kita yang positif. Dan hari-hari ini saudara, minggu-minggu ini orang tua saya, mertua saya maksudnya, papa dan mama mertua juga positif. Puji Tuhan keadaan mereka membaik, mereka sudah pulang. Tapi papa saya sempat dirawat di rumah sakit selama hampir 3 minggu. Dan satu hal yang menarik, saudara, selama di rumah sakit keadaan menurun pada saat itu, maka kami keluarga berusaha mencari plasma darah. Dan terus terang saya sebelumnya nggak terlalu mengerti plasma darah itu buat apa fungsinya dalam tubuh. Tapi ternyata di Indonesia, karena kasus terlalu banyak, maka orang itu mencari plasma darah dari korban COVID-19 yang sudah sembuh begitu. Jadi orang yang pernah kena COVID-19 sembuh, ternyata plasma darahnya itu bisa menolong korban COVID-19 yang sedang mengalami masa-masa kritis. Jadi plasma darah mereka diambil, tentunya harus sama golongan darahnya dan beberapa kriteria yang lain, dan kemudian disuntikan ke tubuh penderita COVID-19. Dan itu juga yang dialami oleh papa mertua saya. Ya, oleh karena kemurahan Tuhan, ada orang yang mendonor plasma darahnya dan kemudian disuntikan ke tubuh papa mertua saya. Dan bagi saya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya merenungkan di sini, bahkan plasma darah yang kita nggak pernah kepikir bentuknya seperti apa karena terlalu kecil, fungsinya apa kita juga nggak terlalu tahu, tapi ternyata punya fungsi yang sangat luar biasa, sangat penting. Bahkan seluruh tubuh itu bergantung padanya, saudara. Ya, ini satu contoh yang sangat baik, ya, bahwa dalam tubuh Kristus tidak peduli, saudara, talenta kita mungkin sekecil apapun, seremeh apapun orang lihat atau kita lihat. Kita punya fungsi yang sangat penting dalam tubuh Kristus. Tanpa kita, seluruh tubuh itu akan menderita, saudara, kalau kita tidak berfungsi. Kita harus berfungsi. Jangan kita menjadi jemaat bisu. Saudara tahu bisu? Banyak ide, sedikit usaha. Itu, saudara. Atau jemaat BPJS. Saudara tahu BPJS? Ya. BPJS adalah banyak protes, jarang sumbangsi. Atau jemaat
pandemik, pandai debat, minim kontribusi. Itu saudara. Jangan sampai kita menjadi jemaat seperti itu. Ya, kita harus berfungsi. Dan sikap yang lain yang ekstrim yang salah adalah sikap superior. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 12 tersebut, mata jangan berkata kepada tangan, aku tidak butuh kamu. Ya, kepala jangan berkata kepada kaki, aku tidak butuh kamu. Jadi anggota tubuh jangan merasa lebih tinggi dari yang lain. Jangan merasa maunya maunya menonjol sendiri begitu saudara. Ya, ini sikap yang juga salah. Ya, mulut jangan berkata aku ini mulut. Ya, kalau aku khotbah, ya orang diberkati. Ya, orang buta berjalan, orang lumpuh melihat saking hebatnya saudara. Ya, lalu menjadi sombong. Jangan seperti itu, saudara. Setiap dari kita adalah bagian dari tubuh yang sama. Mulut tanpa tubuh itu menakutkan, bukan? Bayangkan kalau hanya ada mulut saja, saudara. Ya, tentunya menakutkan, tidak berguna, bahkan mati. Maka di masa-masa pandemi COVID-19, mulut dan hidung itu sangat menderita. Kenapa? Karena harus ditutup oleh masker, saudara. Ya, kalau kita melihat pelayanan Rasul Paulus, dia adalah rasul yang luar biasa. Dia menulis begitu banyak surat dalam Perjanjian Lama. Tapi tahukah saudara bahwa Rasul Paulus, dia dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang menurut saya tidak kalah luar biasa. Ya, ada Apolos yang mempertumbuhkan gereja-gereja yang ditanam oleh Rasul Paulus. Alkitab berkata, Paulus menanam, Apolos menyirami. Ya, ada Rasul Barnabas yang cakap mengajar, ya cakap merintis gereja, ya bahkan mengajak Rasul Paulus melayani pertama kali di Antioquia. Ada Silas, ada Ananias, ada Priscilla, ada Aquila. Artinya saudara, ada orang-orang di sekeliling Rasul Paulus yang merupakan bagian dari sebuah tim. Mereka semua itu berfungsi dalam fungsi mereka masing-masing untuk kemuliaan satu tubuh yang sama, yaitu tubuh Kristus, bukan kemuliaan satu orang saja. Oleh karena itu, saudara, jangan ada yang mau menonjol sendiri dalam tubuh Kristus. Kadangkala kita harus rela tersembunyi dan kasih biarkan orang lain muncul. Kita harus rela untuk ada di belakang dan biar orang lain itu ada di depan. Ya, jangan berkata, bukankah Tuhan menjadikan kita kepala dan bukan ekor? Ini ayat yang seringkali disalah kaprahkan, saudara, diambil di luar konteks. Ada satu teman saya di Indonesia bahkan berkata, Nino, ya lebih baik kamu menjadi kepala singa daripada ekor naga. Katanya saudara, ya lebih baik menjadi kepala singa daripada ekor naga. Nah, saya berpikir dalam hati saya, di mana ayatnya saudara? Ya lebih baik menjadi kepala singa daripada ekor naga. Ya, jangan kita mau menonjol sendiri. Kita adalah anggota-anggota dari satu tubuh yang sama. Ya, saya mau berkata, esensi ini, gereja sebagai tubuh adalah esensi yang sangat-sangat penting, khususnya di masa-masa pandemik ini, saudara. Ada begitu banyak orang yang susah hari-hari ini. Nggak usah di Indonesia, di Australia, kalau kita melihat keadaan sekeliling, begitu banyak orang-orang yang susah. Orang yang kehilangan pekerjaan, single mother, ya, yang struggling financially, ya begitu banyak orang yang hurting, suffering hari-hari ini oleh karena pandemi COVID-19. Nah, saya mau berkata, saudara, mari kita berfungsi sebagai gereja. Tahun lalu ada banyak orang-orang, anak-anak Tuhan yang membantu international student, khususnya dari Indonesia yang terjebak, katakanlah di kota Sydney, dan mereka tidak bisa bekerja, dan mereka yang nggak bisa mengandalkan kiriman orang tua, they are struggling financially sampai hari-hari ini. Dan ada banyak anak-anak Tuhan yang menggalang dana, bahkan menolong, memberikan makanan bagi mereka. There is church, saudara. Nggak perlu kita menunggu program gereja. Kalau saudara punya kenalan, tetangga saudara, teman saudara dimanapun berada juga, ya karena mungkin mereka menderita oleh karena pandemi, saudara bisa menolong, saudara tolong mereka. Apapun yang bisa kita lakukan, kita berikan, kita lakukan, saudara, dalam hal apapun juga. Karena itulah gereja. We are the church. Mari kita berfungsi ya sebagai tubuh Kristus. Dan apabila setiap orang itu berfungsi, maka sesuatu yang indah akan terjadi. Ya, seperti sebuah orkestra musik yang sangat indah terdengar di telinga.
Ya, demikian juga kalau kita berfungsi sebagai tubuh Kristus. Tuhan itu akan disenangkan dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Gereja adalah keluarga. Gereja adalah tubuh. Dan yang ketiga, esensi yang ketiga, fabulous law, beloved bride of Christ, mempelai Kristus. Pasal 5 ayat 25-27, Alkitab berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi kasih Tuhan, ini adalah gambaran gereja yang ketiga yang sangat indah, yaitu gereja itu adalah mempelai Kristus. Ya, gereja diibaratkan seperti mempelainya Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah gambaran yang sangat indah. Karena tidak ada hubungan yang lebih dekat, lebih intim, lebih indah selain hubungan suami istri. Ya, suami digambarkan seperti Yesus, mempelai pria yang mengasihi gereja, yaitu mempelai wanita. Ya, ini adalah esensi gereja yang sangat penting, saudara. Gereja itu adalah mempelai Kristus. Oleh karena itu, mari kita belajar mengasihi gereja Tuhan. Karena Yesus juga mengasihi gereja, bahkan dia rela untuk mati bagi gereja, firman Tuhan berkata. Pemirsa sekalian, sejelek-jeleknya gereja, sekurang-kurangnya gereja, gereja adalah kekasih Tuhan Yesus Kristus. Yesus cinta, saudara. Mari kita belajar mengasihi gereja Tuhan dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Banyak orang kecewa sama gereja. Banyak orang bahkan kepahitan sama gereja. Ya, mereka berpikir, I love Jesus, but I hate the church. I don't like the church. Ya, aku cinta sama Tuhan Yesus, tapi aku nggak suka sama gereja. Bukankah kita mungkin punya kenalan orang-orang yang punya attitude seperti itu? Tinggalkan gereja. Ya, mereka berkata mereka masih mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, tapi mereka nggak mau punya urusan apa-apa lagi sama gereja. Berapa banyak kita melihat atau mengenal orang seperti itu? Tapi that's not possible. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi kepala, yaitu Kristus, kepala gereja, dan membenci tubuhnya? Ya, misalnya saudara, ya apakah bisa saya berkata kepada Pastor Nicholas, kok, ya, I care about you, I love you, but I hate Cirut misalnya. Kok besok saya mau kirim makanan misalnya, ya, tapi saya titip pesan ya, tolong jangan bagi-bagi sama Cirut. Ini hanya untuk Ko Nicholas saja dan anak-anak. Pokoknya jangan kasih Cirut misalnya. Atau kok besok saya jemput ya, saya traktir makan enak. Tapi saya minta jangan ajak Cirut ya. Saya hanya mau traktir Ko Nicholas saja. Kira-kira ya bagaimana perasaan Ko Nicholas kalau saya ngomong seperti itu? Ya, pasti dia geleng-geleng kepala, saudara. Karena sesuatu yang absurd, sesuatu yang nggak mungkin. Bagaimana kita bisa berkata kita mengasihi Yesus, tapi kita membenci tubuhnya, yaitu gereja. Ya, gereja adalah mempelai Kristus. Kita harus belajar mengasihi gereja. Bapak-Ibu sekalian, saya mau berkata tidak ada gereja yang sempurna. Gereja itu dipakai kata aslinya eklesia, ya, secara literal ekalio, dipanggil keluar. Artinya kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Atau kalau saya boleh berkata, kumpulan orang-orang yang dipanggil dari ketidaksempurnaan. Ya, dan kita berjalan menuju kesempurnaan, keserupaan dengan Yesus. Kita ini sedang diproses menuju kesempurnaan, saudara. Oleh karena itu tidak ada gereja yang sempurna. Kalau kita melihat di Alkitab, jemaat Korintus adalah jemaat yang kalau boleh saya berkata, luar biasa rusaknya. Kenapa? Karena di Korintus kita mencatat ada jemaat yang suka memakai perjamuan suci sebagai acara untuk makan minum. Bayangkan saudara, ya, hobinya perjamuan suci. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan untuk makan-makan dan minum-minum. Ya, kita berkata ada jemaat di sana yang tidur dengan istri ayahnya.
Artinya dengan ibu tirinya, bayangkan itu saudara, begitu bejatnya, begitu rusaknya. Ada banyak jemaat yang saling gontok-gontokan di pengadilan, ya, bertikai, cekcok. Jemaat yang pamer karunia roh, khususnya karunia bahasa lidah, ya, dan lain sebagainya. Jemaat yang luar biasa rusaknya. Saya rasa kalau kita berjemaat di gereja yang model seperti itu, kita nggak tahan. Nah, saya rasa kita akan tinggalkan gereja tersebut, bukan? Tapi saya mau sampaikan satu hal yang luar biasa. Dalam suratnya, 1 Korintus, 2 Korintus, berkali-kali Rasul Paulus menyapa mereka dengan sebutan orang-orang kudus. The saint of God. Hai orang-orang kudus. Begitu rusak, begitu bobrok, masih dipanggil, masih disapa dengan sebutan orang-orang kudus. Dan berkali-kali Rasul Paulus berkata, aku bersyukur oleh karena kamu. Aku bersyukur oleh karena hikmatmu, oleh karena pengetahuanmu, oleh karena karunia rohmu. Paulus masih bisa bersyukur oleh karena jemaat Korintus. Mengapa demikian? Saya percaya karena Rasul Paulus mengerti benar bahwa jemaat Tuhan, gereja Tuhan, ya, sekurang-kurangnya, sejelek-jeleknya adalah mempelainya Tuhan Yesus. Yesus cinta. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita belajar mengasihi gereja Tuhan. Saya mau berkata di masa-masa pandemi ini, gereja itu serba terbatas, saudara. Ya, pelayanan kita serba terbatas karena nggak bisa ketemu. Ya, mungkin sulit untuk menggalang resources dan lain sebagainya. Hamba Tuhan, saya mau berkata, juga serba terbatas. Banyak hamba Tuhan yang kalau boleh saya berkata, stres hari-hari ini di seluruh dunia, saudara. Ya, oleh karena keadaan pandemik yang sedang dialami. Gereja serba terbatas, serba kurang. Tapi saya mau berkata, mari kita belajar menerima dan mengasihi gereja apa adanya. Karena gereja adalah mempelai Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebuah perkataan profetik nubuatan dalam Wahyu 21 ayat 2 berkata, bahwa suatu hari, ya, ada Yerusalem baru turun dari surga, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini adalah nubuatan tentang gereja Tuhan, bahwa suatu hari gereja Tuhan itu adalah seperti mempelainya Tuhan Yesus Kristus yang akan berdandan dengan cantik, tanpa cacat, tanpa celak, tanpa kerut, dan berkenan menyenangkan mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus. Suatu hari saya sangat percaya itu akan digenapi. Hari ini keadaan gereja mungkin masih lemah, banyak kekurangan, jauh dari sempurna, ya. Tapi suatu hari gereja sebagai mempelai Kristus akan didapati Tuhan cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, sempurna, tidak bercela. Oleh karena gereja adalah mempelai dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Gereja adalah keluarga. Gereja adalah tubuh. Gereja adalah mempelainya Kristus. Dan yang keempat, yang terakhir, esensi gereja yang tidak kalah penting. Gereja itu adalah rumah Tuhan. Fabulous house. Ya, rumah Tuhan. Pasal 2 ayat 20 sampai 22 berkata, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru atau cornerstone. Di dalam Dia, dalam Yesus maksudnya, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, God's dwelling place, di dalam Roh. Artinya saudara, bahwa Yesus itu adalah batu penjuru cornerstone, ya. Para nabi dan para rasul itu adalah dasar bangunan, dan saudara dan saya, kita adalah bangunan yang ada di atasnya. We are the house of the Lord. Kita adalah rumah Tuhan, bait Allah, tempat di mana Tuhan hadir dan berdiam, saudara. Saudara, kehadiran Tuhan adalah hal yang paling penting dalam hidup kita, bukan? Ya, orang pacaran, saudara, yang paling dirindukan itu bukan email, bukan SMS, bukan foto, bukan phone call, bukan, saudara. Yang paling dirindukan dari kekasih kita adalah kehadiran dari kekasih kita. Demikian juga kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu yang paling kita perlu. Dan Alkitab berkata bahwa saudara dan saya, kita adalah rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan, tempat
Tuhan hadir. Ya, mari kita mengerti esensi gereja yang satu ini. Ya, dalam Alkitab, Tuhan berkali-kali menyatakan kehadirannya. Ya, dimulai di Taman Eden, kemudian dalam Perjanjian Lama, kemah suci, tabernakel, bait suci, dan hari ini Tuhan hadir dalam gerejanya. Bukan gedung, saudara, bukan di gedung pertemuan di Cheltenham atau di Marubra atau di katedral-katedral yang indah, bukan, saudara. Tuhan hadir dalam diri saudara dan diri saya, because we are the church. Kita adalah gereja, rumah Allah, tempat Tuhan berdiam. Dan kalau kita mengerti kebenaran ini, saudara, di masa-masa pandemi ini, ketika kita nggak bisa beribadah di gedung, ya, kita nggak bisa bertemu secara fisik di sebuah tempat physical, kita harus ibadah seperti hari ini secara online jarak jauh. Itu nggak jadi soal buat kita, saudara. Itu nggak membuat gairah kita menjadi lemah, semangat kita menjadi lesu, ya, nggak mau beribadah. Ya, banyak orang katanya, saudara, kalau nggak ibadah di gereja itu artinya bukan ibadah, katanya. Apa itu cuma menonton? Saya mau berkata, saudara, we are the church, we are the house of the Lord. Kita adalah rumah Allah. Tuhan berdiam di dalam diri kita, saudara. Ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Sehingga ketika kita beribadah seperti ini, ya, di balik layar sekalipun, percayalah ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Because we are the church, we are the house of the Lord. Tidak mengurangi kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Saya harap kita semua mengerti hal yang sedang saya sampaikan hari-hari ini. Sekali lagi, saudara, masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang penuh dengan tantangan, khususnya atau termasuk bagi gereja Tuhan. Tapi saya mau berkata bahwa gereja adalah institusi, ya, yang paling resilient, yang paling tahan banting, saudara. Sepanjang 2000 tahun sejarah kekristenan, gereja sudah mengalami begitu banyak tantangan, ya, peperangan, aniaya, persecution, saudara, bahkan pandemik demi pandemik. Tahu, saudara, bahwa pandemi COVID-19 bukan pandemi pertama yang dialami oleh gereja. Tapi sampai hari ini, gereja masih tetap berdiri. Gereja masih tetap ada. Gereja masih tetap kuat. Gereja tidak akan hilang. Gereja tidak akan mati, saudara. Kenapa? Karena we are the church. Gereja adalah kita. Gereja adalah keluarga. Oleh karena itu, mari kita saling perhatikan, saling mengasihi satu sama lain, khususnya di masa-masa pandemi ini. Gereja adalah tubuh Kristus. Mari berfungsi melayani bagi komunitas kita, bagi teman-teman kita, bagi orang-orang di sekeliling kita, saudara. Jadi berkat bagi mereka. Karena sekali lagi, there are a lot of hurting people hari-hari ini di Australia maupun di Indonesia. Kita adalah mempelai Kristus. Mari kita belajar mengasihi gereja dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Dan kita adalah rumah Tuhan. Kita adalah tempat di mana Tuhan hadir dan Tuhan berdiam. Percayalah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Doa saya pada pagi hari ini, supaya kita semua mengerti identitas kita, jati diri kita sebagai gereja Tuhan. Kita tidak kehilangan semangat kita. Kita akan terus tetap bergairah, saudara. Tetap bersuka cita, tetap bersemangat di masa-masa pandemi yang sukar seperti ini sekalipun. Karena kita tahu, gereja sampai selama-lamanya akan tetap kuat. Amin, saudara. Terima kasih untuk kesempatan melayani sudah diberikan, dan saya harap saudara semua beserta dengan keluarga ada dalam keadaan sehat dan baik hari-hari ini. Dan mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau akan meteraikan firman ini dalam hati anak-anak-Mu yang mendengar hari ini maupun yang akan melihat selanjutnya melalui YouTube, Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini hari-hari yang sukar, hari-hari penuh dengan tantangan, termasuk bagi gereja Tuhan. Tapi kami mengucap syukur kalau Tuhan ingatkan kami sekali lagi pada pagi hari ini tentang siapa kami, esensi gereja yang sejati, yang sebenarnya di mata Tuhan. Dan biar kami boleh menghidupi kehidupan kami sesuai dengan jati diri kami ini tersebut, saudara, Tuhan Yesus. Supaya dimanapun Tuhan tempatkan kami bisa menjadi berkat
bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara sekalian.